بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah tubu ilallah tubu ilallahi taubatan nasuha. Tentunya kita tak henti-hentinya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini sebagaimana biasanya kembali kita akan melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita pada hari ini atau malam hari ini adalah pembahasan bab yang ketiga, Al-Babus Salis dari Kitabul Jihad, dari penjelasan tentang Kitabul Jihad. Dalam bab yang ketiga ini dibahas tiga hal, fil hudnati wal dhimmah wal aman. Jadi akan kita bahas tentang hudnah, al-hudnah, kemudian al-dhimmah dan al-aman. Ada tiga pembahasan yang akan dibahas dalam bab ini. Masih tentunya terkait dengan hukum jihad secara umum dan efek akibat yang ditimbulkan dari ibadah yang bernama jihad fisabilillah, yang kemudian melahirkan tata kelola hubungan antara seorang muslim dengan non muslim dalam wilayah daerah kekuasaan kaum muslimin. Jadi ada beberapa hukum yang terkait interaksi kita dengan non muslim dalam wilayah kaum muslimin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dulu dari permasalahan yang pertama terkait dengan
aqdul hudnah ma'al kuffar, melakukan akad hudnah. Al-hudnah dengan orang-orang kafir. Secara bahasa di sini dikatakan al-hudnatu lughatan as-sukun. Secara bahasa al-hudnah itu adalah as-sukun, diam. Ya. Kemudian dalam istilah syar'i didefinisikan bahwa hudnah itu aqdul imam au naibihi li ahli harbi ala tarqil qitali muddatan ma'lumatan biqadril hajah wa intalat. Jadi satu kesepakatan. Jadi hudnah itu satu kesepakatan, satu akad yang dilakukan oleh imam, pemimpin kaum muslimin, au naibihi, atau yang mewakilinya, ya, panglima perang atau orang yang diamanahkan memimpin pasukan kaum muslimin, li ahlil harb, yang dilakukan bersama dengan pasukan musuh. Ya. Jadi satu akad yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin dan pasukan musuh yang diwakili oleh pemimpinnya, oleh imamnya. Apa tujuannya? Ala tarqil qital muddatan ma'lumah. Ya. Disepakati kesepakatan dalam bentuk gencatan senjata, tidak berperang. Ya, tarqil qital, meninggalkan peperangan, muddatan ma'lumatan biqadril hajah, dalam batas waktu tempo yang disepakati sesuai dengan kebutuhan, wa intalat, meskipun temponya ini lama. Nah, ini yang kita sebut dengan gencatan senjata, perjanjian damai ataupun yang sejenisnya. Dalam istilah syariat kita disebut dengan muhadanah, ya. Disebut hudnah, disebut muhadanah, atau juga disebut muwada'ah, dari kata wada'ah, meninggalkan, ya, meninggalkan karena memang masing-masing pihak meninggalkan untuk berperang. Muahadah disebut juga muahadah, yaitu saling bersepakat, saling berjanji. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akad hudnah, gencatan senjata ini atau perjanjian damai ini sesuatu yang dibolehkan, ya, di dalam syariat kita, ya, ketika dilihat ada kemaslahatan dalam perjanjian damai dan gencatan senjata itu bagi kaum muslimin, ya. Contohnya di sini ketika mereka merasa kekuatan tidak berimbang, ya. Kekuatan kaum muslimin tidak cukup untuk menandingi pasukan musuh umpamanya. Nah, ini maka dalam kondisi yang seperti ini dibolehkan, ya, sementara berkecamuk atau sedang berlangsung peperangan antara dua kubu, maka ketika kaum muslimin merasa tidak mampu, maka dibolehkan untuk mengajukan untuk melakukan gencatan senjata atau perjanjian damai, ya. Atau dilihat, ya, ternyata ada kemaslahatan besar ketika diundurkan atau diadakan perjanjian damai, seperti berharap bahwa pasukan musuh ini akan masuk ke dalam Islam. Nah, itu juga salah satu di antara sebab dibolehkannya melakukan gencatan senjata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in janahu lis-salmi fajnah laha, ya, dalam surah Al-Anfal. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau pasukan musuh itu menginginkan, menginginkan damai, salm, tidak berperang,
fajnah laha, maka kalian juga ya fajnah laha, maka berikan kesempatan itu ya. Bahkan Nabi SAW itu pernah bersepakat dengan orang-orang kufar Makkah, orang-orang musyrikin di Mekah, dalam satu perjanjian yang kemudian dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah ya. Nah, dalam isi kesepakatan perjanjian Hudaybiyah itu salah satu kesepakatannya adalah kaum muslimin dan orang-orang di Mekah, kaum musyrikin di Mekah itu disepakati untuk tidak berperang selama 10 tahun. Ya. Jadi itu salah satu isi daripada perjanjian Hudaybiyah. Jadi ya, ketika Nabi SAW perjanjian Hudaybiyah itu kan diawali ketika Rasulullah SAW bertekad untuk melaksanakan umrah bersama para sahabat, tapi belum sampai ke mana, ke Mekah, itu dicegat di satu tempat yang namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah itu satu tempat ya, sebelum Mekah, tidak bisa masuk ke Mekah ya. Maka terjadilah kesepakatan ya, perjanjian Hudaybiyah. Nah, salah satu perjanjian itu adalah tidak boleh berperang atau masing-masing menahan diri untuk tidak menyerang selama 10 tahun. Begitu pula Nabi SAW melakukan perjanjian damai ini ketika tiba di kota Madinah bersama dengan komunitas Yahudi. Ya, kita tahu di Madinah itu ada komunitas Yahudi, ada Bani Quraidah namanya, ada Bani Qainuqa, ya, itu komunitas orang Yahudi. Ada Bani Nadir, ya, 3 komunitas besar ya yang ada di kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, maka salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Rasulullah adalah melakukan perjanjian damai dengan komunitas-komunitas ini. Nah, ini juga menjadi salah satu dalil dibolehkannya melakukan perjanjian damai dengan orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa hukum yang yang terkait dengan perjanjian damai ini. Yang pertama, bagi kaum muslimin ketika sudah terjadi kesepakatan damai, gencatan senjata, al-hudnah yang dilakukan oleh imam atau yang mewakilinya, maka secara hukum asal ya, akad ini tidak boleh dilanggar dan tidak boleh dibatalkan ya. Jadi kalau sudah gencatan senjata, perjanjian damai, maka mengikat itu bagi kaum muslimin ya. Janji itu, akad itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan ya. Jadi tidak boleh dibatalkan selama kedua belah pihak saling berpegang teguh dengan isi kesepakatan damai itu, dan selama tidak ada yang berkhianat. Maka kalau pasukan musuh itu tidak berkhianat, teguh memegang ya kesepakatan perjanjian damai, maka kaum muslimin tidak boleh sama sekali melakukan ya pelanggaran atas isi kesepakatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum." Ya, jadi ini salah satu bentuk etika, adab dalam peperangan yang ditunjukkan atau yang diajarkan oleh Islam ya.
Jadi kalau terjadi kesepakatan gencatan senjata selama musuh itu istiqamah, famastaqamu lakum, ketika mereka berpegang teguh dan melaksanakan isi kesepakatan damai itu, fastaqimu lahum, kalian juga harus istiqamah, ya, harus istiqamah dalam melaksanakan perjanjian kesepakatan itu, kesepakatan gencatan senjata. Dan ini masuk dalam kategori memenuhi akad, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu selalu wafa, selalu menunaikan apa yang menjadi isi kesepakatan dalam akad, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau ternyata pihak musuh itu melanggar, ya, mencederai isi kesepakatan itu, baik dengan melakukan serangan terlebih dahulu atau ternyata melakukan koalisi, ya, berkoalisi justru dengan musuh, seperti yang dilakukan oleh komunitas orang Yahudi pada perang Khandaq, ya, pada perang Khandaq, ya. Itu Bani Quraidah, ya. Yahudi Bani Quraidah itu justru menjadi sekutu, ya, sekutu pasukan musuh, ya, untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah pada perang Khandaq. Nah, jadi kalau mereka melakukan itu atau terjadi pembunuhan, ya, kepada seorang muslim, ya, atau terjadi, ya, pengambilan harta dari pasukan kaum muslimin, ya, maka otomatis kesepakatan itu menjadi batal, tidak perlu dibatalkan, otomatis menjadi batal. Jadi kalau terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan damai itu, ya. Nah, maka, ya, kalau terjadi itu, maka, ya, kaum muslimin boleh, ya, memerangi pasukan musuh kalau terjadi pelanggaran atas isi kesepakatan damai itu. Dalilnya apa? Dalam surah At-Taubah, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim, ketika mereka melanggar janji-janji mereka padahal mereka telah bersepakat, ya. Wa ta'anu fi dinikum, bahkan mereka menyerang agama kalian, ya. Faqatilu a'immatal kufri, maka kalian dibolehkan untuk memerangi mereka, pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Nah, itu kalau terjadi pelanggaran terhadap isi kesepakatan damai itu. Kemudian yang ketiga, kalau dikhawatirkan, ya, kalau dikhawatirkan terjadi pelanggaran atas kesepakatan itu, ya, dengan bukti-bukti dan tanda-tanda yang menunjukkan ke arah itu. Jadi sudah ada indikasi bahwa pasukan musuh ini akan melanggar isi kesepakatan damai itu. Maka, maka dibolehkan, ya, bagi kaum muslimin untuk, membatalkan akad itu, ya, membatalkan akad itu, ya. Dan hukum asalnya akad itu tidak lagi berlaku ketika ada indikasi kuat, ada tanda-tanda bahwa pasukan musuh ini justru berusaha untuk melanggar isi kesepakatan damai itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa. Itu dalam surah Al-Anfal. Apabila kalian khawatir, ternyata dikhawatirkan pengkhianatan dari mereka, fambit ilaihim ala sawa, maka kesepakatan itu bisa dibatalkan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, terkait secara singkat terkait dengan
hukum gencatan senjata atau perjanjian damai yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin dengan pasukan musuh. Kemudian permasalahan yang kedua, aqdudz zimmah wa daf'ul jizyah. Ada namanya akad zimmah dan pembayaran jizyah. Ya. Apa itu para jamaah sekalian? Az-zimmah itu artinya al-ahdu. Az-zimmah itu al-ahdu, perjanjian. Ya. Secara bahasa dia bermakna al-aman wad-dhaman, jaminan keamanan. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, az-zimmah itu adalah iqraru ba'dil kuffar ala kufrihim. Ya. Bi syarti badlil jizyah waltizami ahkamil millah allati hakamat biha syari'ah al-islamiyah alaihim. Jadi kalau dahulu dalam pemerintahan kaum muslimin, ya, satu wilayah itu diperintah atau dikuasai oleh kaum muslimin, ya, dalam sejarah Islam, maka aqdudz zimmah, makanya orangnya disebut zimmi, ada kafir zimmi istilahnya, ya, atau ahludz zimmah. Bahkan para ulama kita mengarang kitab-kitab yang terkait dengan ahludz zimmah ini. Siapa mereka itu? Atau apa itu zimmah itu? Akad zimmah itu adalah pengakuan, ya, ikrar, pengakuan, ya, bagi sebagian orang kafir, ya, non muslim, ala kufrihim, ya, untuk tetap berada pada agama mereka. Jadi tetap mereka di atas agama mereka dan dibenarkan tinggal di tengah wilayah kaum muslimin, ya, bi syarti badlil jizyah, dengan syarat mereka menunaikan jizyah. Ya, jizyah itu, ya, adalah pemberian yang dibebankan, ya, kepada orang-orang kafir, ya, non muslim yang tinggal di wilayah kaum muslimin yang ditentukan oleh imam kaum muslimin. Ya, itu ada namanya jizyah, ya, ya, jizyah. Ya. Waltizami ahkamil millah allati hakamat biha syari'ah al-islamiyah alaihim, dan dengan perjanjian mereka tetap, ya, tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Ya. Jadi ada ahkam ahli zimmah. Ya. Jadi dalam wilayah kaum muslimin, ya, dalam sejarah Islam, mereka memberikan jaminan keamanan kepada sebagian orang-orang kafir non muslim yang tinggal di wilayah kaum muslimin, dan mereka dapat menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka tanpa gangguan sama sekali, tetapi dengan dua syarat: menunaikan jizyah, ya, kemudian apa? Tetap tunduk pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Nah, apa dalilnya? Ya, dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya, hukum asalnya orang-orang musyrik itu ketika terjadi peperangan maka harus diperangi, ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, ya. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahli kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka menunaikan jizyah, ya, ya, an yadin wahum sagirun, mereka membayar jizyah, ya, dan, ya, dengan pembayaran itu, ya, pada hakikatnya mereka tunduk, ya, ya, patuh, ya, di hadapan kaum muslimin, ya.
Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kaum muslimin itu menguasai satu tempat, itu pilihannya ada 3. Atau kaum muslimin itu menguasai satu wilayah dalam sejarah Islam berdasarkan perintah arahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapati Rasulullah SAW itu kalau mengirim pasukan, maka beliau berwasiat kepada pemimpin pasukan itu. Pilihan yang pertama, kalau menguasai satu tempat atau ingin menyerang satu tempat, ajak mereka masuk ke dalam Islam. Maka ketika mereka masuk ke dalam Islam, semua hak-hak kaum muslimin itu mereka dapatkan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau tidak mau, maka berpindah kepada yang kedua. Tetap mereka memilih untuk berada di dalam keyakinan mereka. Tidak ada masalah. Ya, dalam Islam juga itu dibolehkan. Mereka tetap memilih berada dalam keyakinan mereka. Tapi syaratnya apa? Ada jizyah yang mereka harus tunaikan. Ya, besarannya itu tergantung apa yang menjadi ketetapan pemimpin kaum muslimin, besaran jizyah itu. Ya. Dalam sebagian referensi yang kami baca, pernah jizyah itu diberlakukan besarannya itu sekitar 48 dirham atau bahkan lebih, bahkan dalam sebagian referensi 1 dinar. Ya, 1 dinar itu berarti sekitar 1 dinar itu berapa? 2,25 gram emas. Kalau 1 juta berarti 2.250.000. Itu yang mereka harus bayarkan setiap tahun kepada kaum muslimin. Ya, pemerintah kaum muslimin. Nah, itu nanti kembali kepada apa yang disepakati atau yang ditetapkan oleh imam. Nah, para jamaah sekalian, ini hanya dibebankan kepada rijal saja. Jadi luar biasa, Islam itu tidak semua orang kafir itu dibebankan jizyah, tidak. Yang dibebankan itu laki-lakinya saja. Laki-lakinya yang kuat fisiknya, itu mereka harus membayar jizyah. Adapun dan yang memiliki harta, adapun yang tidak memenuhi syarat itu tidak diwajibkan. Jadi perempuan, anak kecil, atau orang yang lemah, orang yang fakir, yang tidak mampu, kalau diajak berperang mereka tidak bisa ikut berperang, maka hukum asalnya mereka tidak dikenakan jizyah itu. Jadi luar biasa, memberikan kewajiban jizyah itu kepada laki-laki yang kuat saja, yang ikut dalam peperangan memerangi kaum muslimin. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, kalau sudah mereka bayar jizyah, maka apa yang menjadi kelaziman dari pembayaran jizyah itu? Maka tidak boleh mereka diperangi, mereka, harta mereka itu harus dijaga, tidak boleh dirampas hartanya. Jadi tetap harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka tetap dijaga, tidak boleh diganggu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua hak-hak mereka untuk mendapatkan keamanan itu diberikan dalam Islam. Nah, ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka sudah bayar jizyah, maka terimalah jizyah itu, dan tidak boleh mereka sama sekali mendapatkan gangguan dari kaum muslimin ketika mereka sudah membayar jizyah itu. Jadi memang dalam kitab-kitab fikih ada namanya ahkamu ahli dhimmah, bahkan kitab khusus ahkamu ahli dhimmah, hukum-hukum
yang terkait dengan orang-orang zimmi yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian, pembahasan yang ketiga dalam bab ini adalah aqdul aman. Aqdul aman. Apa itu aqdul aman? Al-aman itu dari kata aman, ya. Lawan dari al-khauf, lawan dari takut. Secara istilah, aqdul aman itu ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa damihi muddatan mahdudah. Ini mirip-mirip dengan apa? Dengan ahlu zimmah. Tapi kalau ahlu zimmah itu harus bayar jizyah. Nah, aqdul aman ini salah satu bentuk interaksi hubungan antara kaum muslimin, orang Islam dan non muslim dalam wilayah pemerintahan kaum muslimin sejak dahulu. Dalam sejarah ada namanya aqdul aman, akad keamanan. Akad keamanan itu ibaratun an ta'minil kafir, jaminan keamanan yang diberikan kepada orang kafir, baik terkait dengan hartanya, darahnya, muddatan mahdudah, masa tertentu. Masa tertentu. Mungkin ini mirip dengan suaka kalau sekarang, ya, suaka. Tapi tentunya dalam Islam berbeda penerapannya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wa in ahadun, dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada di antara orang musyrik itu istajaraka, meminta perlindungan kepadamu, meminta perlindungan kepadamu, istajaraka fa'ajirhu, maka berikanlah perlindungan itu. Jadi bentuk aqdul aman ini, ada orang kafir non muslim datang ke wilayah kaum muslimin, dan dia kenal dengan seorang muslim, maka dia datangi orang Islam itu dan dia minta, tolong berikan saya jaminan keamanan. Maka dalam Islam itu kita diperintahkan untuk memberikan jaminan keamanan itu. Jadi kalau ada, bahkan kata para ulama, meskipun yang dia datangi itu budak, statusnya budak, tapi kalau dia orang Islam, maka budak itu juga boleh memberikan jaminan keamanan itu. Dan kalau sudah ada satu orang dari kaum muslimin memberikan jaminan keamanan itu, maka orang ini aman dalam wilayah kaum muslimin, tidak boleh ada yang ganggu. Jadi luar biasa agama kita ini, Jadi kalau ada yang menggambarkan agama Islam itu garang, kejam dan seterusnya, kalau kita baca sampai dalam persoalan jihad pun, nilai-nilai etika kemanusiaan itu dijunjung tinggi oleh agama ini. Bayangkan seorang budak boleh memberikan jaminan keamanan kepada orang yang meminta perlindungan. Bahkan diperintahkan oleh Allah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu, berikan jaminan itu supaya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya orang kafir itu bisa mendengarkan kalam ilahi. Begitu banyak orang yang akhirnya masuk ke dalam Islam karena diberikan akad aman ini. Akhirnya mereka tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, disebutkan beberapa syarat orang yang memberikan jaminan keamanan ini. Pertama, akil, berakal. Kedua, balik, Ketiga, tidak dipaksa, tidak dipaksa, bahkan tidak dipersyaratkan statusnya harus merdeka. Makanya kita katakan tadi, seorang budak muslim pun boleh memberikan jaminan keamanan ini. Nah, orang yang mendapatkan jaminan keamanan ini disebut dengan musta'man,
Jadi status orang kafir itu ada 3, ya. Ada namanya kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Orang kafir yang menyerang, membantai kaum muslimin. Itu namanya kafir harbi. Nah, itu memang ya harus dilawan, ya. 2 lagi, ada namanya kafir zimmi. Itu tadi yang tinggal di wilayah kaum muslimin, ya, bahkan dalam jangka tempo waktu yang sangat lama atau bahkan selama-lamanya dia tinggal di kaum muslimin, tapi dengan syarat mereka bayar jizyah. Itu pun bagi laki-lakinya saja. Nah, itu makanya disebut dengan ahluz zimmah. Kemudian yang ketiga ada namanya musta'man. Jadi status yang ketiga, orang kafir yang mendapatkan perlindungan namanya musta'man. Nah, ya. Nah, itu tidak perlu bayar jizyah, tapi dia perlukan apa? Ada orang yang memberikan apa? Rekomendasi. Nah, ya. Jadi dia perlu jaminan dari seseorang kaum muslimin yang memberikannya, ya, jaminan keamanan. Maka, ya, dan tujuannya mulia sekali kalau dalam Islam, supaya orang ini juga tertarik masuk ke dalam Islam, ya, diberikan jaminan keamanan. Biasanya kan orang yang lari dari suatu tempat, ya, di negaranya tidak aman atau dia dikejar, kemudian dia masuk dalam wilayah, kalau dahulu seperti itu, dia masuk dalam wilayah kaum muslimin, dia minta suaka dari kaum muslimin, diberikan suaka itu. Maka dalam Islam tidak boleh sama sekali diganggu, bahkan kalau dicari itu mereka diamankan, tidak boleh diberikan kepada musuh. Nah, itu salah satu bentuk, ya, akad aman yang diberikan dalam Islam, ya. Nah, akad ini para jamaah sekalian, ya, sama dengan akad jizyah tadi atau akad zimmah, ya. Tidak boleh diperangi, ya, tidak boleh diperangi, ya, tidak boleh ditawan, dan segala hal, harta, darahnya, ya, itu harus semuanya dijaga oleh kaum muslimin. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ini terkait dengan bab yang ketiga, ya, dalam Kitabul Jihad. Tadi kita sudah jelaskan tentang apa? Gencatan senjata, kemudian akad apa tadi? Akad zimmah dan pembayaran jizyah dan akdul aman. Ya. Maka alhamdulillah dengan berakhirnya ini maka selesailah pembahasan kita dari Kitabul Jihad. Ya. Insyaallah pekan yang akan datang kita akan masuk pada bab Kitabul Muamalat. Nah, ini hampir sama dengan ibadat. Jadi alhamdulillah ibadah ini sudah dari sholat, dari taharah, bahkan sampai jihad, ya, sudah haji, jihad, ya, sudah selesai. Maka insya Allah kita pertemuan yang akan datang akan masuk bab yang atau bagian yang ke-7 dari kitab ini, Kitabul Muamalat. Ini terkait dengan masalah jual beli, utang piutang, ya, sewa menyewa, ya, akad perwakilan, akad syarikah, ya, dan seterusnya. Di sini ada 23 bab, ya, dalam akad muamalah ini ada 23 bab yang akan kita lewati. Ya, mudah-mudahan, ya, ini kesempatan kita untuk sama-sama belajar tentang Kitabul Muamalat ini insyaallah mulai pekan depan. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, hal-hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ya, silakan. Ya.
Ya. Pertanyaannya ada dua mungkin ya. Yang pertama, apakah semua orang non-muslim itu bisa diberikan akad zimmah? Ini dalam konteks kalau kita berada dalam sebuah wilayah kaum muslimin. Jangan dihubungkan dulu dengan keberadaan kita di negara kita ini. Ya. Ini kita bicara konsep kaum muslimin yang ada dalam sejarah kaum muslimin sejak dahulu. Nah, jadi para ulama kita memang berbeda pendapat siapa orang yang boleh diberikan akad zimmah itu. Ya. Sebagian membatasinya, sebagian memperluas. Yang pertama yang mengatakan membatasi akad zimmah itu hanya boleh diberikan kepada ahlul kitab dan majusi. Nah, ya. Majusi itu penyembah api. Nah, jadi akad zimmah itu pertama ahlul kitab. Ahlul kitab itu dijelaskan dalam ayat tadi, ya. Hatta apa? Wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab. Ya, dari kalangan ahli kitab. Adapun majusi itu Rasulullah memang tegaskan sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Perlakukan mereka seperti perlakuan kalian kepada ahlul kitab. Jadi dari hadis itu para ulama mengatakan bahwa majusi itu diperlakukan sama dengan ahlul kitab. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemeluk agama yang lain selain ahlul kitab dan majusi itu juga boleh diberikan akad zimmah ini. Karena pada hakikatnya yang diberikan itu adalah akad keamanan, penjagaan, jaminan keamanan pada keyakinan mereka, pada harta yang mereka miliki, kehormatan yang mereka miliki, keluarga dan seterusnya. Itu ya. Tapi kalau yang ateis yang tidak beragama itu lain lagi hukumnya. Jadi berbeda-beda ya. Jadi ahlu zimmah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang memiliki agama. Bagi yang memperluas cakupan ahlu zimmah itu bisa diberikan kepada siapa? Itu ya. Secara umum. Apakah di Indonesia ini boleh diterapkan ahlu zimmah? Ya, ini kan lain lagi persoalannya. Semua sudah dapat KTP dan semua jadi warga negara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memperlakukan mereka jadi hak-hak kewarganegaraan ya mereka bisa dapatkan. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan. Iya. 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 Untuk jadi tumbal. Tolak bala. Iya. Ya. Jadi kambingnya itu dipotong untuk niat
akikah. Tapi orang yang mau akikah ini sudah tua. Boleh tidak dipotongkan kambingnya? Itu maksudnya. Ya. Ya, kalau dipotongnya tidak ada masalah sebenarnya ya. Iya. Cuma apakah orang yang sudah tua yang meyakini bahwa dia belum diakikah dulu, boleh tidak dia mengakikahkan dirinya? Nah, sebagian para ulama mengatakan boleh, ya. Boleh, ya. Bahkan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengakikahkan dirinya ketika sudah dewasa, karena beliau yakin bahwa orang tuanya dulu tidak mengakikahkan. Nah, sebagian mengatakan seperti itu. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Akikah itu menjadi beban buat siapa? Orang tua, bukan kita. Ya. Tapi kalau ada yang mau ya silahkan. Apa yang menghalangi untuk memotong kambingnya? Iya, jadi tidak apa-apa potongkan dan tidak ada masalah sebenarnya untuk memotongkan. Kalau dia memang meniatkan untuk akikah untuk dirinya, silakan dipotong. Ya? Oh, yang kalau ternyata kita tidak tahu ya maka kita diampuni oleh Allah atas ketidaktahuan kita. Ya, kalau sudah terjadi ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, itu diantara doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diucapkan sejak dahulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuma kan kita sudah tahu sebenarnya. Ya, ini orang mau apa, biasanya ada tanda-tandanya. Nah, di situ yang harus kita lihat. Ya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya